Salam sejahtera kepada teman-teman dan juga dosen. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan proyek 3 kami. Nama saya Devin Gani Putra Hernando dengan NPM 2107-11453. Saya Tiffany Amanda Putri Koremega dengan NPM 210711483. Saya Genevieve Epifani Berli Anawang dengan NPM 210711491. Baik, kami akan mempresentasikan tentang sign language. Kami akan membahas 3 hal yang penting, yaitu yang pertama itu latar belakang, yang kedua itu aplikasi pembanding, dan yang ketiga itu merupakan solusi. Baik, yang pertama akan kami bahas adalah latar belakang. Apa itu sign language? Sign language ataupun bahasa isyarat adalah bahasa yang mengutamakan komunikasi manual, bahasa tubuh, dan gerak bibir, bukannya suara untuk berkomunikasi. Kenapa sign language itu dianggap penting? Karena yang pertama, membantu penyandang disabilitas, tunarungu, dan tunawicara untuk berkomunikasi. Menurut CNN Indonesia, masih ada 40,5 juta orang Indonesia yang berjuang melawan ketulian. Dan juga sebanyak 360 juta atau sekitar 5,3% penduduk dunia mengalami ketulian. Mayoritas orang dengan gangguan pendengaran tersebut berada di negara dengan tingkat pendapatan menengah ke bawah. Sekitar 180 penyandang disabilitas tunarungu berasal dari Asia Tenggara. Selain itu, orang normal seperti kita juga memerlukan bantuan khusus. Juga terkadang memerlukan bahasa isyarat ya. Yang kedua itu bahasa isyarat di seluruh dunia itu berbeda-beda. Jadi belum ada bahasa isyarat yang universal di dunia ini. Sama seperti bahasa yang kita ucapkan sehari-hari, apabila kita berada di bahasa Indonesia, maka akan menggunakan isyarat Bisindo ataupun bahasa isyarat Indonesia. Sedangkan apabila kita pergi ke Amerika, maka sign language-nya juga akan berbeda. Dan mereka menggunakan American Sign Language. Seperti itu. Bagian kedua adalah aplikasi pembanding. Untuk mengembangkan aplikasi kami memilih kurang lebih sebanyak 5 aplikasi pembanding. Yang pertama ada DSL App. Dalam aplikasi ini, itu hanya menyediakan satu bahasa isyarat, yaitu adalah bahasa isyarat Amerika. Namun, media pembelajaran yang diberikan itu kurang menarik karena videonya terhitung singkat dan juga kosakata yang diberikan juga sangat amat sedikit. Yang kedua adalah hands-on ASL. Dalam aplikasi ini juga menyediakan hanya satu bahasa isyarat, yaitu adalah American Sign Language atau bahasa isyarat Amerika. Namun media pembelajaran yang diberikan itu sangat amat menarik karena videonya menarik dan juga ada juga games yang dapat membantu pengguna untuk dapat lebih tertarik dengan aplikasi tersebut. Aplikasi yang ketiga ada Sign Language Alphabet Ireland. Dari sekian banyak aplikasi yang kami searching, hanya aplikasi ini yang menyediakan bahasa isyarat yang berbeda, yang unik, yaitu adalah bahasa isyarat Irlandia. Namun media pembelajaran yang diberikan itu kurang menarik karena videonya itu singkat dan juga kata yang diberikan juga sangat amat singkat. Aplikasi yang keempat ada Hear Me ID. Itu adalah aplikasi yang dikembangkan di Indonesia. Dalam aplikasi ini mereka menggunakan 3 dimensi sehingga media pembelajarannya jauh lebih menarik. Aplikasi yang terakhir adalah JAK-SL atau Jakarta Sign Language dengan menggunakan bahasa isyarat Indonesia. Dan juga aplikasi ini dikembangkan di Indonesia, namun media pembelajaran yang diberikan itu sangat amat kurang menarik karena videonya singkat dan juga menurut testi dalam App Store itu mengatakan bahwa masih sering terkendala bug. Dari kelima aplikasi ini, beberapa aplikasi hanya tersedia di App Store dan juga hanya tersedia, ada yang juga yang tersedia di Play Store saja. Namun juga ada aplikasi yang tersedia di keduanya. Selanjutnya adalah solusi. Seperti yang kita tahu pada bagian sebelumnya, pada aplikasi pembanding terdapat kekurangan-kekurangan yang kami lihat. Kekurangan tersebut kami utamakan pada 3 hal berikut, yaitu yang pertama, kurangnya pilihan bahasa isyarat. Seperti yang kita tahu bahwa pada
aplikasi sign language biasanya hanya menyediakan satu bahasa isyarat. Maka dari itu, solusi yang kami berikan adalah dengan menambahkan pilihan bahasa isyarat. Kemudian kekurangan yang kedua adalah kurang menariknya media pembelajaran yang tersedia. Biasanya media pembelajaran terlihat kaku dan tidak menarik, tidak edukatif, dan juga tidak komunikatif. Maka solusinya adalah tentu saja menyediakan video pembelajaran yang akan menarik, kemudian edukatif, dan juga komunikatif, serta menyediakan fitur games atau kuis untuk menambahkan variasi pada pembelajaran. Kemudian solusi berikutnya adalah memberikan tampilan yang mudah dipahami dengan fitur juga yang mudah untuk diakses. Kemudian kekurangan yang ketiga adalah tidak tersedianya aplikasi tersebut di App Store atau Play Store. Nah, solusinya adalah tentu saja dengan menyediakan aplikasi yang ada di App Store, kemudian ada juga di Play Store. Dari kekurangan-kekurangan aplikasi pembanding dan juga solusi yang telah disebutkan oleh teman saya sebelumnya, solusi tersebut kami tuangkan dalam aplikasi yang sedang kami kembangkan, yaitu adalah We Hear You. Kami menyediakan 4 fitur dalam aplikasi ini. Yang pertama ada 5 bahasa isyarat, yang kedua Yuk Belajar, ketiga dictionary, dan terakhir adalah tes. Fitur pertama adalah 5 pilihan bahasa isyarat. Dalam aplikasi ini kami menyediakan 5 pilihan, yaitu adalah British Sign Language, American Sign Language, Chinese Sign Language, Korean Sign Language, dan juga bahasa isyarat Indonesia. British dan juga Amerika sendiri kami sediakan untuk mewakili bahasa Inggris yang dimana saat ini digunakan sebagai bahasa internasional. Chinese dan Korean merupakan negara yang sedang maju saat ini, sedang dikenal oleh banyak orang, sehingga kami yakin peminatnya juga akan banyak. Yang terakhir adalah Bisindo atau bahasa isyarat Indonesia yang dimana dapat digunakan oleh masyarakat Indonesia nantinya. Fitur yang selanjutnya adalah fitur Yuk Belajar, di mana di sini akan disediakan 5 level pembelajaran. Dengan level yang pertama adalah level kosakata yang mudah dipahami, kosakata dasar yang mudah dipahami bagi para pengguna. Selanjutnya level 2 dan 3 adalah bentuk variasi kosakata yang diberikan untuk pengguna. Selanjutnya level keempat dan kelima dianggap sulit karena materi yang diberikan atau kosakata yang diberikan itu berupa adverb, verbs, preposition, pronouns. Kemudian di level 5 ada greeting, ada imperatif, interrogative, statement, sama invitation. Kemudian fitur selanjutnya adalah dictionary, di mana tidak semua aplikasi sign language atau bahkan belum ada aplikasi sign language yang tidak menyediakan dictionary atau kamus bagi para penggunanya. Maka di aplikasi kami menyediakan kamus dengan 5 bahasa yang disediakan. Penjelasannya berupa video yang akan memudahkan para pengguna untuk mempelajari kosakata tersebut. Selanjutnya adalah tes. Nah, di dalam aplikasi kami memberikan tes dalam bentuk games kepada para pengguna aplikasi setiap menyelesaikan satu level pembelajaran. Nah, tes ini kami tujukan untuk melihat apakah para pengguna sudah memahami materi yang dipelajari sebelumnya. Baik, setelah menyelesaikan setiap level dan tes, maka kami akan memberikan sebuah penghargaan berupa e-sertifikat yang akan dikirimkan pada email pengguna sebagai bentuk apresiasi dari kami. Baik, berikut adalah flowchart dari presentasi kami. Apabila kita login, maka terdapat 2 pilihan, yaitu sign in dan sign up. Apabila kita belum memiliki akun, maka akan menuju ke sign in untuk mengisi email dan juga password dan melakukan verifikasi terhadap email tersebut. Apabila kita sudah memiliki akun, maka kita akan menuju ke sign in dan mengisi email dan password. Setelah memasukkan email dan password, maka kita akan pergi ke layar home dan terdapat 5 pilihan bahasa di sana. Apabila kita memilih salah satu bahasa dari itu, maka kita akan pergi ke bagian Yuk Belajar ataupun dictionary. Pada bagian Yuk Belajar, terdapat 5 tes dan juga 5 level. Apabila kita menyelesaikan semua level tersebut, maka kita akan mendapatkan e-sertifikat. Dan juga dictionary, di mana kita dapat mencari apa yang ingin kita pelajari, dan juga apabila
pembelajaran yang diberikan di dictionary itu menggunakan kata baku sehingga tidak tercampur dengan bahasa-bahasa yang lain. Seperti yang kita ketahui, pada zaman ini bahasa Indonesia itu sering digabungkan dengan bahasa lain. Maka dari itu kami memilih untuk menggunakan bahasa baku saat mengajari mereka. Baik, setelah menyelesaikan level 5 dan mendapatkan sertifikat, maka kita akan kembali ke home dan akan mengulang untuk bahasa yang lainnya. Yang selanjutnya ada mockup dari aplikasi kami. Apabila pertama kali membuka aplikasi, maka akan disuguhkan logo kami, yaitu adalah We Hear You. Selanjutnya akan berada di tampilan sign in apabila sudah memiliki akun. Apabila belum memiliki akun, maka akan masuk ke tampilan sign up. Nantinya pengguna dapat memasukkan email dan juga password, dan juga dapat memilih Remember Me agar nanti sudah langsung bisa masuk ke aplikasi tersebut. Selanjutnya kami memberi contoh ini menggunakan Justin Bieber, terus apabila sudah menginput semuanya, maka akan masuk ke tampilan verifikasi. Nah, nantinya kode OTP tersebut akan dikirimkan ke email tersebut. Apabila sudah menginput email tersebut, maka akan masuk ke tampilan kesimpulan dari 3 fitur yang kami sediakan. Yang pertama ada 5 pilihan sign language. Selanjutnya ada fitur dictionary, yuk belajar. Lalu ada fitur dictionary. Selanjutnya akan masuk ke tampilan home, di mana terdapat 5 pilihan bahasa isyarat, yaitu adalah American, Indonesian, British, dan juga Chinese maupun Korean. Selanjutnya kami memberi contoh apabila memilih American. Selanjutnya adalah tampilan profile, di mana di tampilan profile ini akan tersedia foto profile, nama, kemudian bahasa yang sedang dipelajari, kemudian ada email, kemudian bisa mengganti password, dan ada progress. Bisa dilihat di pojok kanan atas terdapat pilihan bahasa yang akan ada pada tampilan, yaitu ada Indonesia, ada Korea, ada Cina, ada Belanda, bahasa Belanda, Dutch, dan bahasa Jerman, dan ada bahasa Italia. Kemudian dalam satu waktu di aplikasi kami bisa mempelajari bahasa yang lain juga. Dan ini bisa memilih di antara 5 bahasa yang kami sediakan. Kemudian terdapat progres pembelajaran selama menggunakan aplikasi kami. Nah, apabila sudah mencapai akhir, maka sertifikat akan terbuka, dan untuk mendapatkan sertifikat maka harus memasukkan email. Apabila kita menekan yuk belajar, maka akan muncul tampilan ini. Apabila kita menekan start, maka akan muncul level-level tersebut. Kita harus menyelesaikan level yang pertama untuk bisa membuka level yang kedua dan juga seterusnya. Dan juga pada level pertama itu merupakan mempelajari basic, yaitu alfabet, number, dan juga warna ya. Setelah kita menyelesaikan tesnya sampai ke level kelima, maka setiap tes yang kita lakukan akan diuji oleh ahli dari kami dan akan memerlukan sedikit waktu. Setelah itu akan muncul tampilan ini, di mana kita telah menyelesaikan tes tersebut dan akan menuju ke tes selanjutnya. Selanjutnya adalah dictionary atau kamus. Di dalam aplikasi kami menyediakan fitur dictionary, di mana fitur ini akan mencari kosakata yang ingin dicari. Contohnya ada hello, di American Sign Language, maka akan muncul video. Nah, video ini akan memudahkan para pengguna untuk mempelajari kosakata tersebut. Selain itu, tidak hanya Amerika, tapi ada 4 bahasa lainnya yang kami sediakan. Contohnya British Sign Language, dimasukkan kata-kata nice to meet you, maka akan muncul video pembelajaran nice to meet you. Baik, ini referensi yang kami ambil untuk presentasi kami.
Sekian dan terima kasih.